Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Kita memiliki sumber daya alam yang begitu beragam, mulai dari hutan tropis yang luas, lautan dengan hasil laut yang melimpah, hingga tambang emas, batu bara, dan nikel yang banyak diminati dunia internasional. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Bahkan, Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan memiliki sekitar 10% terumbu karang dunia yang menjadi daya tarik pariwisata bahari. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, dengan sebagian besar berada pada usia produktif. Ini adalah potensi besar untuk pembangunan ekonomi dengan fokus pada pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Generasi muda kita dapat menjadi potensi besar bagi pembangunan dan inovasi masa depan negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan hidup bangsa. Di dalamnya terdapat 5 sila yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam berkehidupan, berbangsa, dan berkenegaraan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta menghargai keberagaman agama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun budaya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan persatuan di tengah keberagaman bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Pancasila bukan sekedar teori, tetapi ideal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur. Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan di tengah kemajuan pembangunan. Di sisi ekonomi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun masih dihadapkan pada tantangan ketimpangan ekonomi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan pada 2023 masih berada di angka sekitar 9,5%. Masalah ini diperparah oleh tingkat pengangguran yang cukup tinggi, terutama di kalangan anak muda. Di sisi lain, masalah lingkungan seperti pencemaran laut dan kerusakan ekosistem akibat eksploitasi SDA juga menjadi tantangan besar. Ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan alam. Dari aspek sosial, Indonesia masih berhadapan dengan masalah intoleransi dan korupsi. Tingkat korupsi Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih banyak sekali yang harus dibenahi dalam sektor pemerintahan dan pelayanan publik agar dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan juga transparan. Nilai-nilai Pancasila sangat sejalan dengan sifat-sifat utama Rasulullah SAW, yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan kebenaran, dan fatonah, cerdas. Dalam hal kejujuran atau sidik, kita diajarkan untuk jujur dan transparan dalam setiap tindakan yang telah kita lakukan, terutama dalam menjalankan amanah sebagai bagian dari masyarakat. Ini selaras dengan sila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia.
di mana kejujuran adalah dasar untuk mewujudkan masyarakat yang damai. Amanah atau dapat dipercaya berkaitan erat dengan tanggung jawab dan kepemimpinan, mencerminkan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila tentang musyawarah dan perwakilan. Rasul mengajarkan pentingnya memegang teguh tanggung jawab yang diemban, seperti seorang pemimpin yang melayani rakyatnya dengan penuh keikhlasan. Sifat tablik atau menyampaikan kebenaran mengajarkan kita untuk berani menyampaikan hal yang benar, mengutamakan keadilan dan melawan ketidakadilan. Ini tercermin dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu fatonah atau cerdas, mengingatkan kita untuk terus belajar, berpikir kritis, dan bijak dalam bertindak. Kecerdasan ini penting dalam menyikapi berbagai tantangan yang ada, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Sebagai mahasiswa Tazkiyah, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjaga integritas dan kejujuran dalam proses belajar, berkomitmen untuk tidak melakukan kecurangan dalam ujian dan tugas adalah bentuk nyata dari nilai siddiq dan amanah. Mahasiswa Tazkiyah dapat menjadi teladan dalam membantu masyarakat di sekitar melalui kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Kegiatan sosial, seminar, atau program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan bersama. Kita perlu menjadi pemimpin yang adil dan bijak dengan ikut serta dalam kegiatan organisasi kampus yang melatih kemampuan kepemimpinan dan musyawarah. Dalam organisasi, kita belajar bagaimana membuat keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Terakhir, sebagai mahasiswa di era digital, kita perlu terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memajukan masyarakat. Dengan demikian, kita tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Rasulullah SAW menjadi generasi yang siap memimpin perubahan di Indonesia.